Tapi kabarnya Coach Sinteyong Ya, marah-marah di awal sesi latihan perdana. Itu karena banyak pemain, ada beberapa lah, kok banyak ya. Ada beberapa pemain yang terlambat. Iya. Nah, Mas Estu, siapa aja yang terlambat? yang pasti kan Sadi Walsh kan datang jam 15.30, tapi penerbangan dari Eropa. iya. Wajar lah ya, Wajar. Terus wajar. beberapa pemain memang Delay ya, delay. delay segala macam. Oh, naik Lion. Tapi menurut gue ya mungkin ini juga mungkin STY tegang kali ya. Welcome back to the store. Diskusi olahraga bareng Rais dan Donzo, dan selalu bersama Estu Ernesto. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kita kenapa putih-putih ya? Apakah kita mau damai? Iya. Yang penting Kita kita suci. menyerah ya. Lo Bendera putih. Damai apa ini juga? Putih itu Iya. suci lah. Suci. Oh, iya. Nah, bajunya Mas Estu mencerminkan apa yang akan kita bahas Yes. kali ini, yaitu perjuangan timnas sepak bola Indonesia akan dimulai menuju Piala Dunia Iya. dengan menghadapi Brunei Darussalam. Nah, kita akan bahas dua pertandingan menghadapi Brunei pada tanggal 12 dan 17 Oktober. Ya. 12 Oktober akan bermain di GBK. Luar biasa nih. betul. Tiket udah dijual. Sold out. Katanya udah sold out. Sold out yang ini, Mas. Yang VIP belum. Oh iya. Ya, yang VIP belum. Kalau bicara kekuatan, jelas kalau nggak menang ya mungkin Kebangetan. agak kebangetan lah ya. Ya, ya. Apa perlu juga kita bahas juga rekor pertemuan kedua tim? Mas Estu mungkin punya data? Terakhir pokoknya kita menang 7-0 di Piala AFF U22 gitu aja deh. Ya, pokoknya kan udah 11 kali ketemu, kemudian 7 kali menang, 2 kali kalah, 2 kali imbang. Kita tuh kalah ya di tahun 80-an lah gitu loh. Kita pernah kalah? Pernah kalah. Sama Kalah. mereka? Waktu di Kalah bola apa kalah kaya? Bola. Oh, kirain kalah kaya. Kalau kalah kaya sih kita masih menang. Kalau ngomong kaya ya, Masih kalah? wah, menang harus ya kalau kaya ya. Masa Harus sih? ya secara luas geografis. Oh, luas geografis Tapi ya. kalau pendapatan per Kapita. ini kapitanya ya kalah. Karena aku punya teman di Brunei, itu kalau di sana tuh pada saat zakat fitrah aja itu bingung mau dibikin apa, mau dikasih ke siapa. Nah, iya karena akhirnya dibikin masjid. Iya. Ya, true story True itu story, ya. Itu true fun fact story. aja ya. Nah, tapi kabarnya Coach Sinteyong Ya. marah-marah di awal sesi latihan perdana. Itu karena banyak pemain, ada beberapa lah, kok banyak ya. Ada beberapa pemain yang terlambat. Iya. Ah. Nah, Mas Estu, siapa aja yang terlambat? yang pasti kan Sadi Walsh kan datang jam 15.30, tapi penerbangan dari Eropa. Iya. Wajar lah ya, Wajar. Terus wajar. beberapa pemain memang Delay ya, delay. delay segala macam. Oh, naik Lion. Tapi menurut gue ya mungkin ini juga mungkin STY tegang kali ya. Maksudnya tegang? Tegang. Ini tekanan mau Piala Dunia nih gitu. Ya mungkin tegang, jadi agak marah gitu. Enggak sih, kalau Bisa jadi. ini sih bang udah kedisiplinan kan harusnya sudah jadi habit, Kalimatnya aja, janji itu adalah nyawa. seperti nyawa. Dan gue Iya, setuju itu itu. udah jadi Nah, habit. inilah bedanya pelatih. Maksud gue gini, kadang yang membedakan kalau pelatih lokal tuh banyak excuse-nya, banyak ya udah deh terlambat sedikit, ya udahlah segala macam, toh lawannya cuma Brunei. Tapi STY menunjukkan keseriusannya. Nah, kalau lo melihat pertandingan lawan Brunei, apakah memang semua lawan harus kita standarkan Ya sama? pasti, apapun itu di dalam sebuah pertandingan ya kita nggak bisa nganggap remeh lawan. Ya karena bisa jadi gitu, kejadian lagi ketika tahun 90 kemudian kita kalah di Merlion Cup waktu itu, ya kejadian di kita gitu, kena apesnya sekarang. Makanya dalam setiap kondisi apapun kan kita belum tahu juga nih apa namanya kekuatan terkini dari Brunei ya, walaupun kita tahu lah kompetisinya hanya segitu-segitu aja Ya, gitu. betul. Walaupun federasinya selalu bermasalah, kemarin juga sempat ada kena Mau di-ban ya? sanksi Iya. administrasi lagi gitu Iya. sama FIFA. Ya kalau gue lihat ya kita jangan anggap remeh gitu. Biar bagaimanapun Brunei ya tetap punya pemain yang bisa berbahaya juga buat kita. Oke, kalau kita bahas pemain ya tadi lo ya bilang ya, Mas Estu, ada Hoki Caraka nih dipanggil. Dia tuh di PSS Sleman tuh menyetak gol 2 kali ya dalam 8 pertandingan yang Iya, dilalui 8 oleh. kali. Nah, striker muda ini kan sempat juga nih viral dari eranya 2 kali. viral ya, Iya. eranya timnas U20 saat gagal reaktif ya, cukup reaktif. Terus juga pada saat dia selebrasi, Kemarin gitu. padahal golnya biasa aja katanya Iya. gitu segala macam. Nah, kalau lu ngelihat Hoki Caraka dipanggil di timnas senior kali ini,
peluang dia untuk dimainkan tuh gede nggak? Gue sih melihat ini dia punya karena dengan dipanggilnya dia sama Zaki Ashraf, menurut Sintayong kan ini bagian dari regenerasi. Oke. Dan kalau saya melihat Hoki Caraka ini gini loh, kita dulu punya pemain depan yang sebenarnya potensial, Sergi Evivano. Ya, Serbi. Yang sempat bermasalah, tapi dia bermasalah di luar lapangan. Iya. Kalau si Hoki ini kan viralnya karena bukan itu, bukan kebandelan yang akan mengganggu karir dia. Jadi ini menurut gue ini karakter striker yang mungkin dicoba. Ini karakter striker yang kan kita lihat Ramadan santuy, Dendi ya Dimas Derajat hampir sama lah ya karakternya. Ini berbeda dan secara fisikly juga gede gitu ya si Hoki. Mungkin ini yang dicari. Jadi ini variasi atau alternatif yang diinginkan STY agar pilihannya banyak dan berbagai berbagai macam strategi bisa dikembangkan. Iya, gitu. seperti itu. Kalau lo kan Hoki Caraka pacarnya cakep. Cakep lo. Iya, gue tahu bule. Iya, nggak, kita nggak bahas itu ya. Kalau lo lihat Hoki Caraka performanya di Liga 1, bagaimana dia sangat berguna bagi PSS Sleman, selain mencetak gol 2 tapi juga memberikan banyak assist kepada Cawor dan lain-lain. Kalau lo lihat gimana? Gue ngeliat gini ya, kalau Hoki Caraka ini kan sebenarnya memang striker muda, tapi dia masih ups and down juga, masih inkonsisten secara performa gitu. Dan memang ini adalah striker yang memang disukai oleh STY, striker ngeyel, nggak cuma stuck di kotak penalti, punya mobilitas yang tinggi. Nah, ini yang memang dibutuhkan oleh lini depan kita. Gua apresiasi apa yang dilakukan oleh Sintayong dengan meregenerasi striker kita, karena kita memang mau tidak mau harus melakukan itu di tengah gempuran lini depan asing yang begitu luar biasa di kompetisi. Kita striker-striker kita tidak mendapatkan kesempatan bermain yang cukup di level kompetisi teratas. Nah, ini salah satu hal yang patut diapresiasi juga. Sintayong memberikan kesempatan kepada striker muda kita yang kita miliki ya untuk bisa bersaing ataupun membuktikan diri. Walaupun sebenarnya banyak nama juga ya di luar itu striker-striker lain yang junior ya, yang kemarin mungkin saya pada saat ada Titan Agung misalnya, ataupun mungkin Bagus misalnya. Tapi kan mungkin ini Hoki punya style tersendiri yang memang disukai oleh Sintayong yang tadi gue bilang. Dan siapa tahu Hoki membawa hoki ya bagi mudah-mudahan. Dan gue pengen Hoki ini jangan cepat puas ya, karena biasanya terlalu cepat naik, terlalu cepat turun. Ya, tapi kalau nambahin dikit, Hoki kan pernah ngomong, saya pengen main di Eropa. Ya. Nah itu kalimat dia ya, dan semoga itu nggak cuma sekedar lip service, tapi dia juga mengejar itu beneran itu, gitu. Ya. Nah, ngomong-ngomong yang main Liga Eropa, ada Marcelino ya, pemain kita yang datang, tapi kemungkinan nggak main karena masih cedera ya. Cedera hamstring. Nah, kan Marcelino nih posisinya di tengah nih. Ada pemain yang bersinar nih dipegang oleh STY pada saat di AFF U23, yaitu Arkan Fikri yang kemudian pada saat di level atas pun dia juga dipanggil. Nah, Arkan Fikri ini kira-kira bisa debut gak sama timnas? Bukannya dia debut ya? Belum, baru dipanggil kali ini. U23 dia. Oh, U23 waktu itu. Nah, kalau lo ngelihat Arkan Fikri, bagaimana pemain ini, gue bisa bilang nih seleranya STY banget nih. Gue seneng banget ngelihatnya bagaimana mobilitas tingginya, terus juga defense dan offense-nya juga bagus, delivery bola juga bagus. Kalau lo ngelihat seorang Arkan Fikri, bisa nggak dia kira-kira dipercaya untuk memegang lini tengah dengan absennya Marcelino? Dua anak ini memang berbeda karakter ya. Yang satu flamboyan, yang satu kelihatan bekerja keras. Tapi dua-duanya bisa jadi penentu. Kombinasi yang bagus. Kalau main bareng bisa kombinasi bagus. Tapi kalau misalnya salah satu dimainkan, ini bisa menjadi bisa menutupi kekurangan ketika ditinggalkan salah satunya. Saling melengkapi ya. Terutama si Arkan Fikri ini ketika dia jadi penyeimbang di tengah, dia ternyata daya juangnya luar biasa bagus. Dan yang paling sering dilakukan sama dengan Marcelino sebenarnya adalah ketika dia tidak
ada peluang melakukan tembakan, dia melakukan tembakan, dan itu cukup bagus, tendakannya cukup akurat gitu. Ini menurut saya yang akan menjadi salah satu senjata di lini tengah Indonesia kalau dia dimainkan. Iya, punya kualitas lah ya. Kalau lu ada persaingan yang cukup sengit juga di lini tengah di posisi Arkan Fikri, di situ ada Mark Klok, kemudian ada Rahmat Irianto. Terus ya memang Marcelino ini juga kenapa tetap didatangkan ke timnas, karena mungkin diperkirakan dia masih bisa dimainkan di leg kedua. Karena cederanya kan tidak separah seperti Jordi Amat, kemudian Ivar Jenner yang kemarin akhirnya tidak jadi gitu loh. Ya gue ngeliat sih, ya mudah-mudahan sih gue berharap ya Arkan Fikri bisa dapat debut bersama timnas senior, tapi persaingannya memang cukup ketat di posisi dia sebenarnya sekarang. Dan memang bisa dibilang STY memanggil dengan full squad. Dan full squad. Ini adalah tim yang terbaik menurut gua yang dipanggil menghadapi Brunei di dua pertemuan ini. Tapi bicara Brunei juga cukup berkembang ya, dia bermain di Liga Singapura. Menarik ya, karena Brunei ini dulu banget nih gue main Sega pemain PS gitu ya. Dia main di Liga Malaysia sempat ya. Itu DPMM. Sempat memang ada pertukaran antar klub di Malaysia boleh main gitu loh. Terus akhirnya pindah ke Singapura. Jadi gini, tuh. Jadi gini, DPMM itu memang waktu itu kompetisi tidak ada. Jadi kompetisi Brunei Super League tidak ada, dia ke Malaysia, sempat ke Singapura. Tapi sebenarnya kalau yang pertukaran kan antara Young Lion dan Harimau Muda. Jadi pertukaran itu. Tapi kalau lihat DPMM memang bahkan mereka sempat menjuarai Liga Singapura dan selalu ditangani oleh pelatih-pelatih bagus. Jadi ini timnya Pangeran, tapi tidak selalu representatif ke timnas seperti itu. Jadi bahkan sekarang ini nggak nyampe 10 lah yang dipanggil. Tapi masih dominasi. Iya, masih dominasi. Karena memang karena memang beberapa bintangnya sudah kembali ke Brunei Super League, karena Brunei Super League sendiri sudah memutar kompetisi dengan kontinu, ada pemain asing dan kualitasnya mulai naik. Gitu. Tapi menarik loh, kalau di futsal justru Liga Futsal Brunei itu didatengin sama klub Kampung Bangkoknya Singapura. Jadi ada namanya Kampung Bangkok, bukan Bangkok Thailand. Yang kemarin uji coba main tim Indonesia kan? Betul. Dan itu mereka rencananya musim depan akan bertanding di Liga Brunei. Tapi kalau melihat ada Instagram tapi udah mematikan Brunei Bula namanya. Itu update futsal dan Brunei Super League itu bagus. Update ya. Dan Brunei Super League futsalnya sendiri itu tiap pekan itu bergulir terus gitu loh. Dan ini menurut saya kedatangan seorang Paul Munster mungkin bisa menjadi salah satu membuka federasi mereka untuk lebih pelatih timnasnya. Dia direktur. Pelatihnya Mario Rivera. Jadi ini menurut saya sesuatu yang berbeda, dan ketika datang pertama kali yang dilakukan oleh Paul Munster itu adalah memberikan workshop ke kampus-kampus. Terus kemudian mereka konsus pelatih. Nah setelah itu disarankan semua klub di Brunei itu memiliki tempat latihan. Itu yang menurut saya itu program awal yang Paul Munster yang menurut saya itu fundamental. Jelas. Walaupun yang PR besar di sana adalah pilihan orang untuk menjadi pemain sepak bola. Tapi menarik loh, di futsal kan timnasnya kan dipegang oleh pelatih asal Indonesia, Wahyu. Nah, gue kemarin ada penyanyi jazz Hayat itu dia pernah dari matamu gitu ya. Iya, nggak usah nyanyi. Dia tuh main bola di timnas Brunei U19. Oh, dia main bola di Brunei. Main bola, dan gue pernah main bola bareng dia di salah satu tim. Itu bagus, ngotot banget. Tapi dia bilang bahwasanya kalau di Brunei ya lu cuma sekedar hobi aja. Nggak bisa lu kayak itu jadi tempat lu buat nyari duit. Ya buktinya Faik Bolkiah juga nggak dipanggil kok, nggak pernah dipanggil lagi. Faik Bolkiah nggak pernah dipanggil lagi, walaupun dia sebenarnya di Liga Thailand aja masih sering dimainkan ya, bahkan ketika di Chonburi dia beberapa kali main dan mencetak gol, tapi nggak pernah dipanggil. Jadi timnas itu bukan hal yang utama bagi mereka gitu kayak. Iya, tapi bicara dengan pemain itu ada pemain yang sangat menonjol di Liga Singapura yaitu Hakim Yazid Said, dan juga membawa abangnya nih Adi Said, striker senior di skuad yang akan menghadapi Indonesia. Kalau lo melihat seberapa bagus sih pemain ini? Hakimi ini
saya sedikit cerita Hakimi, keluarga Said ya. Ini 8 orang pemain bola semua. Ini keluarga Said yang bajuri juga bukan? Oh bukan. Said Abdullah PDIP. Ya. Ke politik. Titipan tuh, udah duit ya? Ya. Jadi Hakimi Yazid ini anak bungsu dari 8 bersaudara. Adi Said kakaknya 32 tahun umurnya. Top skor timnas Brunei itu Syahrizan Said kakaknya lagi. Oh, Jadi ada 8 orang kakaknya laki semua dan semua pemain timnas. Oh. Berbagai generasi dan Hakimi ini gelandang tetapi di Liga Singapura dia sudah minta 12 gol. Artinya dia Sangat produktif ya? Iya, dan dia juga bermain di SEA Games. Ya, walaupun kemarin AFF nggak jadi ikut, tapi dia salah satu pemain yang multi waktu 19 tahun di U19, 23 senior. Jadi pemain yang ini kayaknya jadi next Adi Said karena Adi Said kan sempat jadi apa ya? Bintang lah ya. Bintang tapi dia striker. Bedanya kalau Adi Said striker. Kalau si Hakimi ini adalah pemain gelandang. Gelandang menyerang kayaknya. Iya. Kalau 12 gol sih. Kalau lo pemain-pemain lain apakah ada yang memang terpantau? Mereka juga menggunakan pemain-pemain naturalisasi nggak sih? Nggak ada ya? Nggak ada, tapi memang banyak kan dari klub lokal sekarang. Dan DPMM yang tadi gue bilang ya, yang gue lihat memang nggak banyak berubah sebenarnya. Brunei itu kan sekarang masih seperti yang tadi Esto bilang, masih dalam tahap fondasi untuk membangun kembali setelah mereka di bench, kemudian dapat kesempatan dari FIFA untuk membangun kembali, ada dana yang digelontorkan untuk pengembangan sepak bola mereka gitu. Jadi mereka untuk naturalisasi, gue juga nggak tahu ya apakah ada gitu orang Brunei di luar negeri yang mereka kan ini ya, mereka kan dijajah sama Inggris sama Commonwealth kan mereka kayak Malaysia. Iya. Harusnya kan punya lah. Mungkin ya, biasanya sih punya. Tapi gue nggak tahu ya apa namanya Brunei. Tapi kan itu kebijakan negara juga. Kan. Yang gue lihat sih kayaknya mereka sekarang lebih ingin mencoba mengembangkan potensi lokal. Iya, negara yang gue lihat ya. Iya, negaranya memang agak unik ya karena setiap individu bahkan nggak boleh punya duit lebih dari 1 miliar katanya saya. Beneran ini? Iya. Jadi kayak nggak boleh ada orang kaya di sana. Jadi harus kayak sebenarnya kayak komunis sama rata gitu ya. Iya. Tapi lebih kerajaan. Jadi lo nggak boleh ada yang menonjol lebih daripada si raja gitu karena nanti dikhawatirkan ada sesuatu. Makanya kalau misalnya makanya itu nggak menimbulkan gejolak. Kalaupun diakalin pun misalnya ada yang titipan gitu. Misalnya duit gue kebanyakan, lu gue misalnya susah. Lebih dari 1 M nih duit gue di rekening. Misalnya lu gue susah nih. ntar dah gue bawain dah. Tapi yang menarik di FIFA Matchday kali ini, Liga 1 libur. Akhirnya nggak ada polemik. Ya memang seharusnya memang. Iya. Kalau di level senior sekarang kalau gue ngeliat jadwal memang sudah nggak mungkin ada. Iya. Sudah nggak mungkin ada. Bahkan untuk Piala Asia nanti sudah diliburkan. Iya. Sudah di Piala Asia pun diliburkan. Semoga ini berlangsung tidak hanya musim ini. Gitu, Iya. Harusnya sih iyalah. Harusnya iya karena gini loh. Sebetulnya memang permasalahan kita kalau di AFF kan tidak agenda FIFA. Bahkan ada wacana juga udahlah kalau nggak agenda FIFA ngapain kita di sana atau kalau jadi AFF sebagai ajang pembinaan aja mungkin ya gitu segala macam supaya nggak ada polemik lagi terkait dengan bentroknya jadwal dengan klub. Masalah klub nggak mau ngelepas pemain karena bukan FIFA Matchday bla 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 segala macam. Nah ini kan kalau gue melihat lebih baik memang dari keputusan dari ketua umum PSSI sendiri. Misalnya mau ya udah kita liburin aja kompetisi. Kalau memang itu adalah jalan yang terbaik ya gitu. Apalagi nanti kan rencana ada 3 tim besar lagi yang lagi dijakin nih buat FIFA Matchday Portugal, Jerman, Belanda. Ya, antara 3 itu. Antara tiga itulah. Kalau 3-3 datang kita dikeroyok. Tapi yang jelas pasti kayaknya tahun depan. Tahdepi lah. Itu tahun depan. Tapi penjajah semua nggak sih itu? Enggak dong, Jerman kan enggak. Jerman enggak ke kita. Jerman enggak ke kita. Tapi kata enggak maksudnya penjajah. Jerman ngejajah yang lain. Oh iya, kalau itu iya. Tapi Adolf Hitler kan meninggal di Surabaya katanya. Di Garut. Oh. Salah lu di Garut. Nah, kalau bicara peluang skor pertandingan di leg pertama yang akan dilangsungkan di GBK nonton nggak lo? Insya Allah sih gue pengen nonton sih. Iya. Pengen nonton. Nonton Mas Esu? Nonton. Di mana? Di TV? Enggak, saya cuap-cuap di sana nanti. Wih, tapi aplikasinya dong. Jangan nyebelin.
Apa? Ya, itu aplikasi. Oh iya. iya. Diingatkan ya buat pemilik aplikasi, udah langganan saya. Nanti gue sore syuting di sana lagi. Udah dibayar kemarin, udah dibayar. Turun 7 bulan anjir. Kok curhat? Iya nggak apa-apa. Gue kok belum. Iya beda. Ya tapi ya kalau bicara peluang ya, Iya. ya menang lah. Gua Iya, skornya Iya, skor. skor 3-0 aja lah. Anjir, lu ngeremehin banget. Bro, Itu 7-0 lo. Lu gak suka sama Rans. Lu kok callback Rans. Callback Rans. Kalau lu Mas, Kalau kemarin 7-0 ya sekarang 6-0 aja deh. gue yakin marginnya tuh di atas 5. Iya. Between Lu of margin di atas 5. yakin Iya, gue, iya. yakin. Kenapa? Iya. Karena gue ngeliat gini. Kayaknya ngegas sih ini pemain sih. Gue yang gue suka dari STY di persiapan kali ini adalah dia nggak main-main. Dia ingin menunjukkan bahwa siapapun lawannya, lo harus punya standar yang khusus. Bahkan dia udah marah-marah di persiapan karena banyak pemain yang terlambat aja. Menurut gue itu hal yang berbeda dengan pelatih-pelatih sebelumnya. Nah ini yang menurut gue habit-habit yang harus terus dijalani. Dan gue yakin banget kalau kita bisa menang secara meyakinkan, bukan bicara main bagus doang, tapi juga dengan skor yang bagus, gue rasa seharusnya ya kalau misalnya tidak menang di atas 5, kayaknya kita juga maksudnya mungkin main bagus gitu, tapi berarti kan finishing ada masalah gitu. Dan gue berharap datangnya pemain yang tadi kita bahas tentang Hoki Caraka dan striker-striker lain, gue harap ya bisa mendulang gol. Ya gue berharap sih benar finishing kita bisa terasa di sini. Itu dia. Itu salah satu. Sebelum kita menghadapi negara yang lebih kuat lagi. Seperti itu. Oke, scorer. Itu aja sementara kita bahas tim nasional sepak bola Indonesia. Yap. Doakan juga timnas futsal yang Yes. sedang berjuang di AFC kualifikasi. Tadi malam imbang sama Afghanistan. Bahas dikit dong futsal boleh dah. Boleh. Boleh Iya. lah, dikit lah. Ya. Pas Ini ini tayang, kalau menurut lo iya. pas ini tayang pertandingan penentuan kan? Enggak. Malamnya, Oh iya, malamnya. ya lawan Iya. Arab Saudi. Iya. Besok Kalau- malamnya. Oh, tayang hari- Tayang sore ini. Besok Iya. malam. Ya. Oh, oke. Lanjut. Lu nanya apa? Menurut lo, setelah dengan hasil imbang, ngelihat hasil imbang 7-7 terus kita sempat ketinggalan jauh terus bisa nyusul, apa yang salah dari timnas Indonesia, futsal Indonesia? Oke. Lawan Afghanistan ya. Kita nggak usah ngomong Makau lah. Lo Makau udah tutup mata. Lawan Afghanistan. Kita nggak boleh ngomong apapun. Iya. Ini adalah akumulasi dari persiapan yang sangat tidak bagus. Walaupun memang seperti biasa, futsal selalu persiapannya tidak bagus. Itu pertama. Hanya bedanya sekarang ekspektasi orang terhadap timnas futsal Indonesia itu sangat tinggi. Ya, sepakat. Bahkan gue perhatiin di kolom komentar banyak mereka-mereka yang dari sepak bola yang tadinya mungkin gak memperhatikan futsal, lalu memperhatikan futsal, walaupun bisa kelihatan dari komentar-komentar yang tidak begitu paham Ya. futsal Indonesia positioningnya seperti apa saat ini. Tadi malam gue juga diwawancara terkait dengan futsal. Apakah futsal kita tuh seperti apa sih kalau misal dibandingkan sepak bola? Gue bilang di sepak bola kita lolos Piala Asia itu udah happy setengah mati. Tapi kalau di futsal kita tuh di Piala Asia itu semifinal lah. Baru kita happy setengah Iya, mati. betul. Dan kita sangat dekat dengan semifinal. Terakhir kita 8 besar, kita kalah sama Jepang Iya. dengan skor tipis 3-2. Dan ada momentum di mana Saoki Saud Lubis membuang bola Iya. fair play, padahal saat itu sedang situasi 2 lawan 1 menghadapi counter attack menghadapi kiper Jepang yang pemainnya ada yang cedera. Dan itu kan sempat viral gitu. Nah, kalau lo bicara futsal sekarang, bagaimana seorang Marco Sorato yang dulu pernah juara betul. bersama Brazil di Piala Dunia 2012, tapi itu dulu gue bilang. Iya. Yang sekarang adalah apa yang akan dia lakukan terhadap Indonesia. Udah bagus dia pegang Kensuke, dipertajam oleh Hasim Zadeh, dia bisa nggak legowo dengan meneruskan aja, tidak membuat hal baru. Oke. Nah ini yang gue khawatirkan. Kalau buat sebetulnya. hal baru kenapa, Don? Apakah takut filosofinya akan berbeda atau Butuh adaptasi, Is. Tim ini lama banget ya tim pasti ini 6 pemain berasal dari timnas U20 yang 8 besar oke. Asia. Iya. Lalu timnas U23 tiga orang timnas U20 yang 4 besar Asia angkatan Dewa Rizky. Artinya ada 9 dari total 15 pemain. Terus satu lagi, apakah Belum selesai gue sebentar Oke. ya, belum selesai. Jadi secara kemampuan itu udah dibentuk oleh Kensuke. Oke. Gua realistis aja. Kensuke bahkan Kensuke saat datang ke Indonesia nggak punya lisensi pelatih Iya. yang proper. Yang proper ya benar. Oke. Ada lisensinya. Dia bahkan ngambil lisensi pelatih level 1 AFC di Indonesia, level
dua AFC di Indonesia. Pada saat dia memimpin Indonesia, dia itu sebagai asisten. Oh iya. Di data pemain, tapi outputnya sangat luar biasa. Jadi gue bukan soal apakah Kensuke pernah juara Piala Dunia atau belum. Sekarang adalah apa yang dilakukan. Yang gue sayangkan, yang gue lihat di pertandingan saat menghadapi Afghanistan, di awal-awal babak pertama kita kalah 2-0 dari pertahanan yang sangat buruk. Bahkan kita gol 5-1, sempat kalah 5-1. Itu gue lihat, sorry tuh kita pernah ngelihat Al-Bagir superhero. Iya. Tadi malam gue ngeliat banyak sekali kegagalan Al-Bagir dalam menghadang bola-bola yang mengarah ke gawang kita. Bahkan ada tiang dekat dari corner itu bisa gol, dan itu sebuah hal yang haram bagi seorang kiper futsal. Kayak gitu. Dan itu gue melihatnya Sorato belum bisa meyakinkan publik futsal secara strategi. Tapi Sorato ini bukan salah Sorato sepenuhnya. Kalau kita bicara tadi malam hampir kalah, dia tidak mendapatkan hal yang baik dalam hal persiapan. Bahkan Sorato kena kartu merah, Iya, gue tahu. Ada momentum di mana pemain Afghanistan gini sama dia, dicolek. Ada gerakannya sedikit minor, tapi memang pertandingan sedang ketat. Dan itu membuat wasit harus ngangkat kartu merah dan Sorato harus pergi. Cuma ini blessing in disguise kalau gue bilang. Ini hal yang terbaik yang bisa didapatkan oleh timnas pada saat Sorato kartu merah, karena asistennya Sayan Karmadi adalah asisten dari Kensuke dan juga Hasim Zadeh. Makanya gue posting di Instastory gue, in Sayan I trust. Gue yakin lawan Arab Saudi saat Sayan yang megang pasti akan berbeda. Oh iya, dia nggak mungkin dampingin ya? Iya kan kartu merah. Iya, itu ya. Gue kirain kayak pemain juga. 2 menit bisa ya enggak juga ada. Jadi gini, apakah Indonesia itu lebih cocok dengan karakter pelatih Asia atau pelatih yang kekinian atau gimana sih sebenarnya? Ini kan Brazil yang ya dulu gudangnya futsal segala macam, atau gimana sih seharusnya? Sebetulnya sih kalau asal sih gue rasa semua punya kelebihan dan kekurangannya. Tapi yang dibutuhkan sekarang gini. Gue pernah ditanya gini, lo kok berani sih bikin coaching klinik? Emang lu pernah jadi pelatih timnas segala macam gitu? Nah, gue bilang, yang gue kasih coaching klinik itu daerah Sumeneb, Madura, di mana dia membutuhkan ilmu skala 1 sampai 10 mungkin cuma 7. Nggak perlu seorang pelatih timnas yang skalanya mungkin 9. Nah, kebetulan skala gue 7. Gue masuk ke sana. Itu analoginya. Sekarang kita bicara Indonesia. Apa sih yang dibutuhkan Indonesia? Seorang yang seperti Kensuke, yang dedicated, total. Apa yang dilakukan Kensuke? Kensuke kalau libur melatih timnas, dia datang ke klub-klub, memberikan sosialisasi tanpa dibayar. Dia melakukan itu karena dia memang senang berbagi. Karena dia ngerasa ilmu yang dia miliki ya emang segini. Itu tidak dilakukan di Hasim Zadeh. Sorato mungkin belum ada waktu. Gue nggak tahu. Karena Sorato waktunya sangat singkat kan. Selesai kompetisi dia militin, dia megang seperti itu. Nah ini yang membedakan. Bukan berarti gue bilang Hasim Zadeh jelek. Di tangan Hasim Zadeh, Indonesia memiliki mental Iran. Bahwasanya semua bisa dikalahkan. Jadi semua pelatih punya kelebihan masing-masing. Kalau soal cocok-cocokan, kembali lagi kalau menurut gua, lo mau butuh yang mana nih? Kalau gue bicara apakah Sorato bagus? Bagus, pasti bagus. Tapi apakah Sorato paham betul karakteristik pemain-pemain Indonesia dengan waktu yang sangat mepet? Ini bukan soal dari mana mereka berasal, tapi bagaimana mereka menyelami pemain-pemain yang ada di sini. Pelatih itu bicara kayak gitu. Udah lanjut futsal. Oke deh. Itu tadi. Tapi lawan Arab, menurut lo Arab bakal seperti apa? Kesalahan Arab adalah dia kalah lawan Afghanistan. Udah itu aja. Jadi dia harus bisa menerima kekalahan lawan Indonesia besok. Jadi seluruh pecinta sepak bola yang juga aware dengan futsal, peduli dengan futsal, tolong doakan futsal Indonesia dan bisa lolos Piala Dunia lah. Amin. Karena kalau peluang Piala Asia ya kita udah melakukannya, bahkan lolos ke sampai babak 8 besar. Ya. Gitu. Karena targetnya memang itu datengin Sorato. Iya, targetnya memang Piala Dunia. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Skor Indonesia. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Mudah-mudahan semua yang terbaik buat sepak bola dan futsal Indonesia. Betul. Gue Doni Zola. Gue Reza Adnan. Suara Yo.